Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merefleksikan tentang pengalaman yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali mengatakan kepada seseorang tentang makanan yang kita suka. Bahkan karena saking sukanya, kita ingin semua orang mencicipinya. Coba deh, pokoknya makanan ini paling enak. Sangat enak. Nomor 1 sedunia. Kita seringkali mengatakan seperti itu. Kita begitu yakin. Dan ketika teman kita, saudara kita mencobanya, langsung, wah, bagaimana kamu bisa mengatakan ini enak sedunia? Sama sekali horrible, mengerikan rasanya. Dan kita kecewa, teman kita juga kecewa. Seperti itulah yang sering terjadi. Kita berpikir sesuatu sangat baik, sangat enak, sangat luar biasa. Dan kemudian kita ingin orang lain merasakannya. Itu sebetulnya nggak masalah. Masalahnya terjadi ketika kita memaksa atau memastikan bahwa apa yang saya rasa enak itu orang lain juga akan merasakan yang sama. Dan itu adalah kepastian, itu yang salah. Ingin membuat orang lain merasakan apa yang saya rasakan dan enak dan nyaman, itu baik-baik sekali. Tetapi pasti, memastikan bahwa itu juga sama berlaku bagi orang lain, itu yang salah. Rasa itu tidak sama. Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang pasti, selalu statis, tetap, dan sama berlaku bagi semua orang. Tidak. Dunia ini menjadi berarti karena ada pribadi-pribadi yang mengartikannya. Jadi tergantung pemaknaan atau arti yang Anda berikan terhadap makanan, terhadap pemandangan, terhadap peristiwa, terhadap orang. Dan karena itu adalah pandangan kita, persepsi kita, reaksi kita, maka berubah-ubah. Tidak bisa tetap. Dan kita tidak boleh memastikan. Nah, itu yang tidak bisa atau seringkali keliru. Bahwa peristiwa, bahwa perasaan itu akan tetap sama terus-menerus. Tidak seperti itu. Berubah-ubah dan berganti-ganti. Termasuk rasa cinta, rasa dekat. Itu dinamis, bisa maju, bisa mundur. Tentu kita senang kalau ada orang yang mengatakan, I love you forever. Waduh, I will be here for you, no matter what. Kita langsung, wow, baper. Bukan jelek, bagus sekali. At least, paling tidak, kita merasa ada seseorang yang selalu akan ada untuk kita. Tetapi, tidak berarti bahwa adanya untuk kita itu seperti yang kita bayangkan. Adanya untuk kita itu ya tergantung juga apa yang sebetulnya terjadi dalam kenyataan. Maksudnya begini, ada orang yang sudah berjanji, I love you forever, I will be here for you, anything happen to you. Saya akan selalu ada untukmu apapun yang terjadi. Oke, that's good, bagus, fine. Percaya. Tetapi ketika suatu ketika menghubungi sayang atau honey atau siapapun lah itu, saya sedang sungguh-sungguh kesulitan. Oh ya, kenapa? Apa yang bisa saya bantu?
Saya sungguh-sungguh merasa bahwa saya ditinggalkan, saya merasa sakit, saya merasa tidak berdaya, tidak bisa bangun, dan tidak ada teman yang menemani saya. Apakah kamu bisa datang untuk menemani saya? Oke, saya akan datang. Tapi tunggu beberapa waktu ya, saya tidak bisa meninggalkan apa yang sedang saya kerjakan. Sabar ya. Dan kemudian kita kecewa. Katanya selalu ada, tetapi dia tidak datang. Atau menunggu, saya merasa tidak penting, padahal saya ini darurat. Saya sungguh-sungguh ingin dia ada untuk saya, dan saya ingat apa yang dia katakan. Nah, itu yang tidak tepat. Konsep bahwa selalu ada untuk saya itu berarti anytime dan langsung. Ya orang lain mungkin sedang mengerjakan sesuatu. Dan tidak pernah ada yang tetap selalu. Maka sebaiknya bagaimana? Supaya kita tidak kecewa. Sebaiknya adalah kita selalu mengenang peristiwa-peristiwa yang ajaib dalam diri saudara-saudari kita. Kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan kenangan-kenangan indah saja. Apakah berarti itu kita tidak realistis? Tetap realistis. Karena realita itu tergantung pada persepsi dan pemaknaan kita. Realitas tetap subjektif. Tergantung pada apa yang saya pilih, apa yang saya maknai, apa yang saya beri arti. Karena itu kita perlu menyimpan apa yang baik dalam diri saudara-saudari kita. Dalam setiap peristiwa yang terjadi. Karena itu firman Tuhan terutama melalui Mazmur Daud jelas sekali mengatakan, ingatlah selalu perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Itu. Dan itulah iman. Seluruh kitab suci itu isinya adalah catatan tentang kenangan-kenangan ajaib yang dilakukan Tuhan atas bangsa Israel. Itu seluruh kitab suci. Kita mencatat kenangan-kenangan indah, keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan atas hidup kita. Karena di situ berarti akan ada harapan. Ketika kita mengalami situasi yang sulit dan rasanya Tuhan tidak sungguh-sungguh ada untuk kita, Tuhan tidak sungguh-sungguh menolong kita, rasanya, persepsi kita, perasaan kita, kita ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian kita punya harapan lagi. Dan kemudian persepsi kita berubah. Tidak, Tuhan ajaib. Sudah terbukti sepanjang masa. Kalau saya merasa bahwa Tuhan sekarang meninggalkan saya, karena itu adalah persepsi saya. Itu adalah perasaan saya. Dan akan berubah. Nah itu pentingnya kita mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Dan itulah iman. Iman adalah percaya akan tindakan-tindakan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Itu menjadi tonggak-tonggak yang menjadi haluan yang mengarahkan hidup kita. Kita tidak diarahkan pada keputusasaan atau oleh kekecewaan, tetapi oleh harapan, oleh sukacita, oleh peristiwa-peristiwa ajaib yang positif yang memberi kekuatan atas hidup kita. Meskipun seringkali persepsi, perasaan kita berubah. Tetapi ada yang selalu tetap dan pasti, yaitu kenangan akan peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Maka sebetulnya tidak ada kenyataan yang tetap, tidak berubah selama-lamanya, tidak. Tidak ada relasi yang tetap, stabil, sama selama-lamanya, tidak juga. Tergantung bagaimana kita mempunyai pemikiran yang luas, perasaan yang tidak baper, tetapi kokoh, dan kemudian kita tetap bisa bereaksi, memberi makna, mempunyai persepsi yang positif
yang membawa harapan, yang menuntun kita kepada peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Caranya mengenang peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, mengingatnya, mencatatnya di dalam hati kita, supaya itu yang kemudian bisa mengingatkan kita bahwa hidup kita selalu mengarah kepada kebaikan, bahwa hidup kita selalu bersama Tuhan menuju kepada keselamatan. Tetapi itu juga berlaku untuk relasi kita dengan sesama kita. Kita diharapkan menyimpan perbuatan-perbuatan luar biasa yang sungguh-sungguh membesarkan hati kita. Dan itu menjadi kenangan indah yang menyelamatkan kita. Dan sebetulnya itulah yang disebut dengan berpikiran positif. Menyimpan kenangan-kenangan indah yang dilakukan oleh saudara-saudari kita terhadap kita. Dan itulah kasih. Kalau seluruh hidup kita didominasi oleh kenangan-kenangan indah yang kita catat di dalam hati dan pikiran kita terhadap peristiwa, terhadap orang-orang yang kita temui, terhadap relasi-relasi kita, terhadap Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan penuh kasih. Dan semuanya itu tidak tergantung di sana. Karena yang di sana tergantung bagaimana kita mempersepsinya, memaknainya, dan mengenangkannya. Karena itu Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi jelas sekali mengatakan kepada kita, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuhan sendiri ingin kita kenang. Dan yang diharapkan kita kenang adalah cintanya. Saat Tuhan memberikan dirinya supaya kita hidup, supaya kita bahagia, supaya kita berpengharapan. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan untuk kita. Itulah keselamatan, itulah iman, dan itulah damai sejahtera. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.